Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara membuat proxy eksternal menggunakan pfSense dan router mikrotik. Di sini saya akan membuat simulasinya menggunakan VirtualBox yang bisa kita lihat topologinya seperti ini. Yang dimana Ethernet 1 kita tidak usah melihat garis kabel ini ya, garis ini nggak usah. Yang dimana Ethernet 1 yang mengarah ke arah modem Speedy atau IndiHome atau apapun itu dengan IP 192.168.112/24, dan yang saya pakai di sini adalah dengan metode DHCP client, jadi bukan dengan PPOE. Lalu yang kedua, Ethernet kedua mengarah pada jaringan lokal Ethernet 2 untuk ke LAN, Local Area Network, dengan IP 192.168.0.2/24. Dan untuk yang Ethernet ketiga yang mengarah ke proxy pfSense sendiri dengan IP 192.168.10.2/24. Dan untuk IP proxy-nya sendiri menggunakan 192.168.10.245, dan gateway-nya pun yang dia pakai 192.168.10.2. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan VirtualBox-nya. Di sini sudah tampak terdapat pfSense, ini Windows ini sebagai kliennya, klien jaringan lokal area network-nya, dan di sini ada router mikrotiknya. Dan langkah awalnya di sini saya asumsikan Anda sudah menginstal ketiga kriteria untuk percobaan kali ini. Di sini untuk settingannya mikrotik sendiri di networknya itu kita rubah menjadi, untuk adapter ETH pertamanya itu kita rubah untuk ke arah modem dengan metode brick adapter. Lalu name-nya ini adalah koneksi supply internet yang Anda pakai saat ini. Kebetulan saat ini saya menggunakan wireless dan nama interface wireless saya WLP2SO. Oke, yang kedua, adapter kedua ini adalah ETH Ethernet kedua yang sudah ada di gambaran kita saat ini. Ethernet kedua ini akan digunakan untuk koneksi ke LAN, lalu dengan nama INT net. Lalu untuk adapter ketiga inilah ETH ketiga, lalu kita rubah namanya menjadi INT net 2. Sudah, setelah selesai semua kita setting seperti ini. Oke, lalu untuk kliennya sendiri kita rubah. Pertama kita masuk ke menu networknya untuk ke klien LAN-nya. Kita rubah networknya menjadi adapternya tetap ya, adapter 1 saja. Di sini tidak ada lagi. Kita enable, lalu di internal networknya kita pilih di sini internal network, lalu untuk name-nya INT net aja karena dia akan tersuplai dengan ETH Ethernet kedua di mikrotiknya. Lalu selanjutnya untuk pfSense proxy sendiri dia masuk ke Ethernet 3, yaitu dengan nama INTnet 2. Sama, dia tidak ada apa-apa di sini, hanya adapter 1 saja, hanya satu adapter. Oke, setelah settingan sini selesai, saya asumsikan Anda sudah menginstal softwarenya semuanya. Operating system sudah Anda install semua. Selanjutnya saya akan mereset seluruh konfigurasi saya dari awal. Di sini untuk mikrotik sendiri saya akan reset ke settingan awal. Kebetulan saya memakai Linux. Di sini akan saya reset konfigurasinya. Kita mulai dari 0.
Bisa kita lihat sudah reset. Selanjutnya kita cek di interface. Sudah terlihat di sini terdapat 3 interface yang sudah kita setting dalam VirtualBox ini. Masing-masing urutannya sama. Kita rename saja supaya jelas namanya. Untuk ETH pertama itu WAN, untuk ETH kedua itu LAN, untuk ketiga itu proxy. Oke. Setelah ini kita akan buat konfigurasi IP address-nya. Masuk ke menu IP address, IP address. Ini kita hapus settingannya. Untuk ETH satunya yang mengarah ke modem, saya menggunakan DHCP client. Bisa kita pilih di IP, lalu DHCP client, lalu interface kita pilih WAN, apply. Dia sedang mencari. Oke, di sini sudah mendapatkan IP otomatis dari modem. Nah, kita masuk ke IP lagi. Di sini untuk interface WAN sudah terkoneksi dengan koneksi IP otomatis. Selanjutnya kita akan membuat koneksi IP address untuk LAN-nya 192.168.02/24. Seperti gambar berikut. Di sini 024 dan ini 1024. Rubah Ethernet interface-nya menjadi LAN. Oke, selanjutnya kita buat untuk proxy-nya sendiri. Apply. Sampai sini kita sudah men-set IP address-nya. Langkah selanjutnya kita akan membuat NAT, Network Address Translation, untuk ketiga interface ini. CNS search NAT. Lalu untuk out interface-nya pertama kita buat untuk WAN, lalu untuk action-nya itu masquerade. Oke, untuk yang WAN sudah terbuat. Selanjutnya kita buat lagi di out interface-nya untuk LAN, masquerade, sorry. Kita buat lagi. Sudah terlihat di sini kita sudah membuat NAT masquerade-nya untuk 3 interface tersebut. Selanjutnya kita cek apakah koneksi sudah bisa terhubung ke internet routernya. Oke, sejauh ini sudah bisa terkoneksi ke internet untuk router sendiri. Selanjutnya adalah kita akan membuat DHCP server untuk koneksi ke LAN. Koneksi ini kita akan buat DHCP untuk komputer-komputer ini. Pilih untuk interface-nya LAN. Ini kita next saja. Untuk network gateway-nya kita next. Untuk pemberian ini kan address to give out itu adalah pemberian IP address dari range berapa, dari rentang berapa. Di sini saya untuk 02 dan untuk IP 02 0.2 itu kan untuk sebagai gateway. Nah, di sini saya akan buat range-nya itu menjadi 3, lalu di bawahnya 4. Jadi untuk 1 dan 2 saya kosongkan. Selanjutnya kita next saja langsung. Oke. Pada tahap ini sudah selesai untuk setting MikroTik sebagai routernya. Selanjutnya kita cek konektivitas untuk kliennya apakah sudah terhubung. Kita lihat networknya. Di sini sudah pastikan terhubung dengan internet, dengan Ethernet 2 ya, Ethernet 2.
Sekarang kita cek. Kita untuk kliennya sendiri mendapat IP 03. Kita cek dengan ping Google apakah sudah terhubung. Oke, internet sudah terhubung di klien local area networknya. Selanjutnya kita akan mereset pfSense proxy ini, karena ini udah yang sudah saya setting. Saya akan meresetnya agar kawan-kawan bisa melihat semua settingannya dari awal seperti apa. Oke, saya reset dulu ya. Untuk proses reset sendiri cukup lumayan waktunya. Jadi ada bagian momen tertentu yang akan saya skip karena menunggu lama, takutnya menunggu. Oke, di sini akan saya reset. Kita pilih menu nomor 4. Untuk proses reset kurang lebih memakan waktu kurang lebih sampai 5 menitan. Kurang ya. Kurang lebih. Pada pfSense-nya sendiri saya menggunakan hanya satu Ethernet card, yang dimana Ethernet card itu yang biasanya harus menjadikan Ethernet 1 sebagai kehubungan ke router. Di sini saya akan rubah menjadi satu Ethernet card untuk setup proxy-nya. Nah, di sini udah tampak. Apakah kita ingin men-setup virtual LAN? Di sini saya akan menggunakan tunggal single interface. Di sini tidak, kita gunakan no and. Untuk one interface sendiri dia bernama IM0. Apabila ada interface lagi dia bernama IM1 sampai seterusnya. Di sini kita ketik IM0. Enter the LAN interface name or for auto detection. Di sini karena hanya single interface dan LAN interface-nya tidak ada, saya akan skip. Di sini kita enter saja, tidak usah kita hiraukan. Lalu kita yes untuk proses selanjutnya. Di sini akan makan waktu beberapa menit. Mohon ditunggu sebentar. Prosesnya lumayan. Oke, di sini sudah selesai untuk resetannya.
Langkah selanjutnya kita akan set IP interface-nya, IP address untuk interface M0 ini. Kita pilih opsi nomor 2. Configure IPv4 address one interface via DHCP. Kita tidak menggunakan DHCP, kita akan gunakan statis. Kita klik no. Masukkan IP address-nya. Di sini saya akan memasukkan untuk IP address proxy servernya itu yang seperti kita lihat 10245. Oke. Dengan subnet masknya 24. Lalu untuk gateway-nya sendiri kita masukkan gateway-nya yang ini 10.2. Lalu untuk salah, di sini saya salah penulisan, bisa kita lihat saya salah. Titiknya 2 kali. Untuk konfigurasi IPv6 saya tidak gunakan, kita klik no saja. Untuk IPv6 address sama, kita tidak gunakan, enter saja, di skip, enter. Apakah kamu mengenable DHCP server untuk WAN? Tidak, karena kita menggunakan IP statis dengan single interface. Oke, kita klik yes. Untuk web configurator protokolnya, di sini sudah terinstall. Lalu kita bisa meremote IP ini. Kita buka pada klien Windows. Maaf, di sini Windowsnya ada di bagian sini. Maaf. Kita buka dengan IP 192.168.10.245. HTTP 192.10.245. Oke. Muncul login seperti ini. Lalu untuk username sendiri secara default pfSense itu username-nya admin, passwordnya pfSense. Maaf. Akan tampil tampilan setup wizard seperti ini. Untuk pertama kita next saja. Lalu kita next. Untuk domainnya sendiri ini kita bisa masukkan domain kita yang udah kita binding ke dalam DNS server. Kalau seandainya kita punya DNS server, di sini saya akan gunakan untuk lokal saja dengan nama domain saya. Primary DNS servernya kita masukkan gateway-nya. Gateway dari 192.168.10.245 adalah yang 10.2 ini gateway-nya. Lalu secondary servernya itu kita masukkan DNS dari modem ETH1 nya. Lalu jika sudah, kita klik next. Kalau jika tampilan seperti ini, maka solusi awalnya kita coba restart. pfSense-nya kita restart ya. Si pfSense-nya kita restart. Kita restart. Kita reboot, kita pilih nomor 5. Yes.
kita coba untuk kita coba ramatkan dengan Windowsnya. Maaf, Windowsnya ada di sini. Kita klik lagi, kita buka Windows kita. Admin PF Sense. Di sini kita setting manual ya, yang dimana nanti untuk settingnya itu kita banyak merubah sesuatunya, diantaranya di setup wizardnya ini yang sudah kita rubah tadi. Masuk ke menu sistem, general setup, lalu di sini ada pilihan kita secara manual kita setting karena tadi belum selesai, kita sudah restart. Di sini kita setting manual saja. Untuk DNS server kita tambahkan jadi 2. Yang satu dengan gateway 10.2, yang kedua dengan gateway 11. Domainnya sendiri kita rubah menjadi domain kita. Di sini kita masukkan diulang. Time zone-nya kita rubah, waktu wilayah kita rubah karena saya tinggal di Indonesia. Kita rubah Asia Jakarta. Lalu untuk yang lainnya bisa kita biarkan saja, tidak masalah. Jika ada selesai, lalu kita save. Oke, untuk settingan DNS server settingnya sudah, hostname-nya sudah. Selanjutnya kita rubah change password di user manager. Di sini kan untuk awalnya itu admin PF Sensor, kita rubah menjadi admin. Lalu kita save saja. Oke, di sini sudah selesai settingan user manajemen usernya. Selanjutnya adalah selanjutnya kita masuk ke setup wizard saja karena ini belum muncul pop-up-nya yang tentang lisensi agreement-nya. Karena tadi kita coba reboot dulu. Kita next saja. Next. Oke, kita reload. Finish. Nah, sampai muncul agreement seperti ini baru PF Sense bisa digunakan. Oke, selanjutnya kita cek PF Sense-nya apakah dia sudah terhubung dengan internet atau belum. Kita buka lagi di sini, lalu kita pilih nomor 8. Kita coba ping ke dalam google.com. Oke, untuk PF Sense-nya sendiri sudah bisa terkoneksi dengan internet. Kita sudah pastikan. Oke, selanjutnya kita akan install Squid di PF Sense-nya. Kita masuk ke menu service system. Lalu di sini ada page cake manager, available page cake, kita tunggu. Lalu kita cari dengan nama Squid. Di sini sudah ada tersedia, lalu kita install. Oke, di sini sudah terinstall. Selanjutnya kita coba cek di menu service. Di sini sudah ada Squid Proxy Server dan reverse proxy. Untuk membuat Squid Proxy Server itu di PF Sense, yang pertama kita gunakan, apalagi untuk men-catch HTTPS, kita harus membuat sertifikat. Untuk masuk itu kita masuk ke menu sistem, set manager.
klik add. Untuk description name-nya bebas, mau nama apa aja. Di sini saya akan namakan nama domain saya saja. Untuk metodenya kita pilih create an internal certification authority. Kita centang terus store-nya, dua-duanya kita centang. Lalu selanjutnya untuk common name-nya kita rubah menjadi nama domain kita juga bisa, atau apapun setelah Anda bisa digunakan apa aja. Untuk country kodenya isi, harap diisi dengan benar. Oke, setelah itu kita save. Sejauh ini untuk sertifikat sudah kita buat dengan OpenSSL di Pep Sensor. Selanjutnya kita unduh, kita klik tambah export CA ini. Oke, jangan kita install dulu, tahan dulu. Kita akan konfigurasi proxy-nya, masuk ke menu service, Squid. Lalu di sini kita masuk ke local cache. Di sini saya akan membuat memory cache-nya size-nya itu sebesar 1000 MB atau 1 GB. Lalu kita save. Setelah itu kita masuk ke menu general, enable Squid centang. Lalu untuk proxy interface kita pilih one. Selanjutnya pada tab extra terus CA nya kita pilih dengan sertifikat yang telah kita buat tadi. Kita centang transport HTTP proxy transparannya. Lalu untuk interface transparannya kita pilih, ini karena belum saya rename. Lalu selanjutnya kita enable SSL filteringnya. Untuk SSL MTM nya ini bisa kita pilih split atau split whitelist. Saya akan menggunakan yang whitelist. Kita pilih interface nya juga untuk SSL intercept nya. Ini kita biarkan, tidak usah kita rubah. Lalu untuk CA nya ini kita rubah, pilih dengan sertifikat yang telah kita buat tadi. Kita enable lognya, story lognya. Setelah itu visible hostname-nya ini kita rubah, bebas merubah nama apa aja. Di sini saya akan rubah dengan nama domain saya saja. Untuk administrator emailnya juga bebas. Oke. Sudah, setelah selesai semua, sudah kita setting seperti ini. Lalu kita save. Proxy sudah bisa berjalan. Selanjutnya kita akan merubah traffic dari proxy ke arah mikrotik. Jadinya arus traffic itu dibelokkan ke arah mikrotik supaya dia bisa meng-catch. Kita buka lagi mikrotiknya. Ini kita buka winbox-nya di sini. Lalu kita masuk ke menu firewall, IP, tidak usah, ke menu IP route. Tampilan seperti ini. Kita hapus DAS-nya yang ini, dinamiknya. Lalu kita tambahkan, masukkan IP proxy-nya 10.245. Masukkan. Lalu routing mark kita beri nama proxy. Di sini kita apply. Oke, status sudah reachable, terhubung. Lalu kita tambahkan lagi gateway-nya, gateway dari ETH1 yang ada di mikrotik 192.168.1.1. Kita apply. Kalau sudah tampilannya seperti ini, selanjutnya kita buat mangle untuk membelokkan traffic proxy-nya. Masuk firewall, lalu klik mangle. Di sini kita tambah untuk
chainnya kita pilih pre-routing tetap. SRCRDS ini kita masukkan network untuk network subnet networknya dari jaringan LAN itu sendiri. Di sini kan untuk network itu 0.2. Berarti untuk network itu berakhiran 0, berarti titik 0/24. Bisa kita lihat di sini. Untuk network kan menjadi 0. Lalu untuk protokol kita isi TCP, dan untuk DST portnya kita rubah jadi port 80 HTTP dan 443 HTTPS. Di interface ini kita masukkan interface LAN. Untuk actionnya kita masukkan di sini MAC routing. Untuk neon routing MAC-nya kita masukkan di sini udah ada listnya yang tadi routing kita buat untuk membuat routing statisnya. Kita apply. Oke, sejauh ini sudah kita buat untuk mengalihkan trafficnya. Selanjutnya kita akan tes pada Windows-nya untuk client LAN-nya apakah sudah berfungsi atau belum. Kita akan cek. Di sini akan kita lihat di sini settingannya itu settingan standar, tidak ada proxy-nya, masih otomatis. Kita buka YouTube. Di sini masih bisa ya. Oke, di sini sudah terlihat. Lalu kita akan coba blok web Facebook. Masuk ke menu ACL. Lalu pilih menu blacklist, kita masukkan domain yang kita ingin blok. Lalu kita save saja. Oke, selanjutnya kita coba buka. Oh iya, sebelumnya untuk merefresh networknya itu kita harus disable enable dulu untuk IP clientnya. Di sini kan masih otomatis. DNS servernya masih DNS server standar. Di sini kita akan disable dulu. Di sini error Windows saya akan coba restart terlebih dahulu.
Oke, Windowsnya sudah terbuka. Selanjutnya kita akan cek untuk interface-nya, untuk IP-nya apakah sudah terhubung. Oke, sudah. Di sini kita akan coba untuk membuka salah satu situs HTTPS, misalkan YouTube. Ini masih bisa terbuka. Sorry, kita buka di mode samaran. Di sini masih berfungsi, apanya yang salah? Sepertinya ada yang salah untuk settingan saya. Oh, ternyata untuk ini, salah. Ternyata saya salah di sini. Saya salah di penulisannya, harusnya ada satunya, ini tidak ada. Maaf. Oke, kita klik lagi. Nah, di sini koneksi baru masuk. Maaf, salah. Terdapat kesalahan dalam settingan. Di sini coba kita tutup. Di sini muncul kesalahan privasi, koneksi tidak pribadi. Bisa kita lihat sertifikat tidak valid karena sertifikat itu belum diinstal. Nah, sekarang kita bisa lihat untuk skala situs HTTPS itu selalu seperti ini. Errornya sama. Mau kita buka apapun itu, entah itu apapun itu, misalkan kayak Google, YouTube ataupun hal-hal yang lain, misalkan situs berita. Tetap untuk koneksi tidak aman. Oke, bagaimana caranya? Kita akan menginstal SSL-nya. Di sini kita tutup dulu. Ini sudah kita download tadi. Ini kita akan install, masuk ke menu ini. Kita ketikkan initcpl.cpl. Lalu masuk ke konten. Di sertifikat ini kita masuk ke tab Trusted Root Certification. Kita yang ini. Kita pilih import. Next, go to browser. Kita pilih ini, sertifikatnya kita pilih, lalu kita next. Kita next lagi, finish. Yes. Oke, selanjutnya kita akan coba cek lagi, buka browser. Ini bisa kita lihat sedang loading. Lalu kita lihat sertifikatnya di sini. Kita lihat di koneksi aman, lalu sertifikat valid. Kita lihat diterbitkan oleh sertifikat saya sendiri yang saya buat. Oke, di sini sudah berjalan. Lalu kita akan buka situs Facebook yang udah kita blok. Facebook.
Oke, Facebook sudah berjalan, bisa kita blok. Oke, sudah berhasil seperti ini kurang lebihnya. Sekarang kita coba situs-situs yang lain. Saya akan ngeblok YouTube. Di sini YouTube masih bisa terbuka karena masih mendapat cache dari yang sebelumnya. Bagaimana caranya? Kita coba keluarkan dulu, close. Kita buka tab samaran baru. Kalau kita buka YouTube kembali, bisa kita lihat YouTube bisa berhasil diblok seperti ini. Oke, terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk settingannya yang bisa diimplementasikan di dunia nyata. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.